Nama saya Charlie Munger. Saya berusia 99 tahun dan saya telah menghasilkan banyak uang sepanjang hidup saya. Sekitar 2,5 miliar dolar tepatnya. Tetapi ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda. Saya mengendarai Honda Accord tahun 2006. Selama 13 tahun, saya membelinya seharga 21.000 dolar. Saya mengendarainya sampai tahun ke 2019. Dan tahukah Anda, keputusan itu, satu keputusan sederhana untuk mengendarai mobil yang sederhana, mungkin telah membuat saya lebih kaya beberapa juta dolar sepanjang hidup saya. Sekarang, saya tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Charlie, Anda seorang miliarder. Apa artinya menghemat uang dari sebuah mobil bagi Anda? Dan itulah cara berpikir yang sepenuhnya salah. Saya tidak menjadi miliarder dengan mengabaikan keputusan-keputusan kecil. Saya menjadi miliarder karena saya memahami bahwa keputusan-keputusan kecil akan berkembang secara majemuk menjadi konsekuensi yang mengubah hidup. Setiap $1 yang Anda habiskan secara bodoh, hari ini sebenarnya adalah $100 yang tidak akan Anda miliki saat pensiun. Dan tidak ada tempat di mana prinsip ini terlihat lebih brutal selain pada mobil. Izinkan saya berbicara terus terang. Jika Anda membeli mobil berdasarkan gaji Anda, terutama jika Anda membelinya dengan pembiayaan, Anda sedang melakukan bunuh diri finansial. Anda hanya belum mengetahuinya. Dampaknya tidak akan muncul sekarang. Dampaknya juga tidak akan muncul dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Dampaknya baru akan terlihat 20 atau 30 tahun kemudian. Dan pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Anda akan berusia 65 tahun, melihat rekening pensiun Anda yang hanya berisi 200.000 dolar. Padahal, Anda membutuhkan 2 juta dolar. Dan Anda akan bertanya-tanya, kemana semua uang itu pergi? Saya akan memberitahu Anda kemana perginya. Uang itu pergi dengan konsumsi bahan bakar 15 mil per galon. Izinkan saya menceritakan kesalahan yang saya buat di awal karier saya. Tahun ke 1955, saya berusia 31 tahun, sedang menjalankan praktik hukum di Los Angeles. Saya melakukannya dengan cukup baik, menghasilkan sekitar 50.000 dolar per tahun, yang merupakan uang yang sangat besar pada masa itu. Saya berpikir bahwa saya pantas mendapatkan sesuatu yang bagus, jadi saya membeli sebuah Buick baru. Harganya 3.200 dolar. Itu setara dengan sekitar 36.000 dolar dalam nilai uang saat ini. Dan saya merasa seperti orang penting saat mengendarainya keluar dari dealer. Tetapi inilah hal yang tidak saya hitung pada saat itu. Karena saya masih muda dan bodoh. Uang 3.200 dolar tersebut, jika saya investasikan ke dalam portofolio saham yang layak, akan bertumbuh dengan tingkat sekitar 10% per tahun. Pada tahun 2023, uang 3.200 dolar itu akan berkembang menjadi sekitar 4,2 juta dolar satu mobil. Satu keputusan, 4,2 juta dolar. Buick itu tidak hanya menelan biaya 3.200 dolar. Mobil itu merampas warisan anak-anak saya. Itulah mobil baru terakhir yang pernah saya beli. Setelah saya melakukan perhitungan itu, saya menyadari sesuatu yang tidak pernah dipahami oleh kebanyakan orang. Sebuah mobil bukanlah aset. Mobil adalah liabilitas yang terdepresiasi begitu Anda mengemudikannya keluar dari dealer. Bahkan, mobil lebih buruk daripada kebanyakan liabilitas, karena mobil menipu Anda dengan membuat Anda berpikir bahwa Anda sedang membangun kekayaan, padahal sebenarnya Anda sedang menghancurkannya. Orang-orang berkata, saya butuh mobil untuk pergi bekerja. Tentu saja, tetapi Anda tidak membutuhkan mobil seharga 60.000 dolar untuk pergi bekerja. Mobil bekas seharga 15.000 dolar membawa Anda ke kantor yang sama persis, dan selisih 45.000 dolar tersebut, jika diinvestasikan dengan benar, akan menjadi sekitar 1,2 juta dolar dalam 30 tahun. Izinkan saya menguraikan biaya nyata dari sebuah mobil, karena kebanyakan orang sama sekali tidak menyadari berapa besar uang yang sebenarnya mereka habiskan. Mari kita ambil skenario yang umum. Tidak ada yang mewah, hanya orang Amerika biasa yang membeli mobil biasa. Katakanlah,
Anda membeli mobil seharga $50.000. Bukan mobil mewah, hanya sedan ukuran menengah yang layak. Kebanyakan orang tidak mampu membayar tunai, sehingga mereka membiayainya. Katakanlah Anda membayar uang muka 20%. Itu berarti $10.000. Anda membiayai sisa $40.000 selama 5 tahun dengan bunga 7%, yang kira-kira merupakan tingkat bunga rata-rata saat ini. Cicilan bulanan Anda adalah sekitar $792. Selama 5 tahun, Anda akan membayar total $47.520 dalam bentuk cicilan, ditambah uang muka Anda sebesar $10.000. Totalnya menjadi $57.520. Tetapi tunggu, kita belum selesai, bahkan belum mendekati selesai. Sekarang mari kita lanjutkan. Kita belum selesai, bahkan belum mendekati selesai. Sekarang mari kita bicara tentang asuransi. Jika Anda membiayai mobil, Anda wajib memiliki asuransi komprehensif. Biayanya sekitar $1.800 per tahun, dan bisa lebih mahal jika Anda masih muda, selama 5 tahun. Itu berarti sekitar $9.000. Sekarang total pengeluaran Anda sudah mencapai $66.520. Selanjutnya adalah perawatan dan perbaikan. Mobil baru memang tidak membutuhkan banyak perbaikan di awal, tetapi tetap membutuhkan penggantian oli, rotasi ban, penggantian ban, kampas rem, dan kemungkinan beberapa perbaikan tak terduga. Estimasi yang konservatif adalah sekitar $1.000 per tahun. Selama 5 tahun, itu berarti $5.000 lagi. Sekarang totalnya menjadi $71.520. Dan kita bahkan belum memasukkan biaya bensin. Jika Anda mengemudi sekitar 12.000 mil per tahun, dan mobil Anda menempuh 25 mil per galon, dengan harga bensin sekitar $4 per galon, maka Anda menghabiskan sekitar $1.920 per tahun untuk bensin. Selama 5 tahun, itu berarti $9.600. Sekarang total pengeluaran Anda mencapai $81.120. Dan jangan lupakan biaya pendaftaran kendaraan dan pajak. Tergantung negara bagian tempat Anda tinggal, biaya ini bisa mencapai antara $500 hingga $1.000 per tahun. Mari kita ambil angka tengah, yaitu $750 per tahun. Selama 5 tahun, itu berarti $3.750. Sekarang, mari kita hitung. Total akhirnya. Total biaya Anda adalah $84.870 untuk sebuah mobil yang awalnya Anda beli seharga $50.000. Tetapi ingat, setelah 5 tahun, mobil tersebut tidak lagi bernilai $50.000. Jika Anda beruntung, nilainya mungkin hanya sekitar $25.000. Artinya, Anda menghabiskan $84.870 untuk memiliki sesuatu yang nilainya hanya $25.000. Anda kehilangan sekitar $59.870 hanya dalam waktu 5 tahun. Itu berarti sekitar $11.974 per tahun, atau sekitar $998 per bulan, hanya untuk mengendarai sepotong logam yang nilainya terus menurun. Tetapi bahkan angka itu pun belum mencerminkan biaya yang sebenarnya, karena biaya yang sesungguhnya bukanlah apa yang Anda belanjakan, melainkan apa yang tidak Anda hasilkan. Para ekonom menyebutnya sebagai biaya peluang opportunity cost, dan ini adalah konsep paling penting dalam keuangan pribadi yang hampir tidak pernah dipahami oleh kebanyakan orang. Setiap dolar yang Anda habiskan untuk sebuah mobil adalah dolar yang tidak dapat Anda investasikan, dan dolar yang diinvestasikan dengan benar akan bertumbuh. Sekarang mari kita bayangkan skenario yang berbeda. Alih-alih membeli mobil seharga $50.000, Anda membeli mobil bekas seharga $15.000. Mobil itu tetap andal, tetap bisa membawa Anda ke tempat kerja. Hanya saja, tidak terlihat mengkilap. Anda kemudian menginvestasikan selisihnya, yaitu $35.000, ke dalam sebuah dana indeks S&P 500 berbiaya rendah. Secara historis,
Pasar saham memberikan imbal hasil sekitar 10% per tahun. Setelah 10 tahun, $35.000 tersebut akan berkembang menjadi sekitar $90.795 setelah 20 tahun. Nilainya akan menjadi sekitar $235.437. Dan setelah 30 tahun, nilainya akan mencapai sekitar $610.764. Itulah biaya sebenarnya dari keputusan mobil. Anda tidak hanya menghabiskan tambahan $35.000, Anda melepaskan potensi tabungan pensiun sebesar $610.764. Dan itu dengan asumsi Anda hanya membuat kesalahan ini satu kali. Kenyataannya, kebanyakan orang tidak membeli satu mobil saja sepanjang hidup mereka. Mereka membeli 10 atau bahkan 12 mobil, dan hampir selalu membeli mobil yang lebih mahal daripada yang sebenarnya mereka butuhkan. Saya melihatnya di mana-mana. Seseorang yang menghasilkan $80.000 per tahun mengendarai truk seharga $60.000. Mengapa? Karena saya membutuhkannya untuk pekerjaan, katanya. Tidak, Anda tidak membutuhkannya untuk pekerjaan Anda. Anda membutuhkannya untuk ego Anda. Ada alasan mengapa rata-rata orang Amerika pensiun dengan tabungan kurang dari $200.000, dan alasannya terparkir di halaman rumah mereka. Izinkan saya menceritakan apa yang saya lakukan sebagai gantinya. Setelah kesalahan Buick tahun 1955 itu, saya membuat sebuah aturan untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan pernah membeli mobil yang tidak bisa saya beli secara tunai. Jika saya tidak bisa menulis cek untuk membayar penuh tanpa merasa berat, maka saya tidak mampu membeli mobil tersebut. Titik. Aturan ini melakukan dua hal. Pertama, aturan ini memaksa saya untuk hidup di bawah kemampuan saya. Kedua, aturan ini menghilangkan pembayaran bunga sepenuhnya. Tahukah Anda berapa banyak uang yang dihabiskan orang Amerika setiap tahun hanya untuk bunga kredit mobil? Sekitar $200 miliar per tahun. Itu adalah uang yang mengalir ke bank hanya untuk hak istimewa mengendarai aset yang terus terdepresiasi. Itu sungguh gila. Aturan kedua saya adalah jangan pernah membeli mobil baru. Mengapa saya harus membayar depresiasi 20% hanya karena mengemudikan mobil keluar dari dealer? Biarkan orang lain yang menanggung kerugian itu. Saya membeli mobil yang berusia 2 atau 3 tahun, mobil yang dirawat dengan baik dan hanya sedikit digunakan. Saya membayar 40 hingga 50% lebih murah daripada harga mobil baru. Dan mobilnya pada dasarnya sama saja. Orang-orang berkata, tapi Charlie, bagaimana dengan garansi? Garansi itu menelan biaya $15.000 dalam bentuk depresiasi. Saya lebih memilih mengambil risiko, membayar tagihan perbaikan sebesar $1.500. Terima kasih banyak. Aturan ketiga saya adalah kendarai mobil sampai benar-benar mati. Dan yang saya maksud bukan sampai sedikit merepotkan. Saya maksud sampai mobil itu benar-benar tidak layak diperbaiki lagi. Kebanyakan orang menukar mobil mereka setiap 3-5 tahun. Mengapa? Karena mereka bosan, karena mereka ingin sesuatu yang baru. Karena tetangga mereka membeli mobil baru dan sekarang mereka merasa tidak cukup baik. Inilah tepatnya jenis kelemahan psikologis yang membuat orang tetap miskin. Saya mengendarai mobil saya selama 10, 12, bahkan 15 tahun. Honda Accord 2006 saya kendarai dari tahun 2006 hingga 2019 selama 13 tahun. Total biaya kepemilikan selama 13 tahun mungkin sekitar $40.000, termasuk harga beli, perawatan, asuransi, semuanya. Itu berarti sekitar $3.076 per tahun. Bandingkan dengan seseorang yang menyewa mobil baru seharga $70.000 setiap 3 tahun. Mereka menghabiskan sekitar $23.333 per tahun. Dan itu bahkan belum termasuk asuransi dan perawatan. Itu berarti mereka menghabiskan sekitar $20.257 lebih banyak per tahun dibandingkan saya. Setiap tahun,
selama 30 tahun. Jumlah itu, jika diinvestasikan dengan tingkat pengembalian 10%, akan menjadi sekitar 1,1 juta dolar. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa membeli mobil berdasarkan gaji Anda adalah bunuh diri finansial. Karena itu bukan hiperbola, itu benar-benar membunuh masa depan finansial Anda. Anda hanya tidak merasakan sakitnya sampai semuanya sudah terlambat. Sekarang izinkan saya menceritakan tentang tetangga saya. Saya tidak akan menggunakan nama aslinya. Jadi mari kita sebut saja dia Bob. Bob adalah seorang insinyur, orang yang pintar, menghasilkan sekitar 120.000 dolar per tahun, penghasilan kelas menengah atas yang solid. Tetapi Bob menyukai mobil. Dia selalu memiliki BMW atau Mercedes terbaru. Dia selalu menukar mobilnya setiap 3 tahun, dan dia selalu memiliki cicilan. Saya sering melihat Bob mencuci mobilnya di halaman rumahnya, dan saya berpikir dalam hati, Bob, kamu sedang mencuci masa pensiunmu. Saya pernah menghitungnya sekali, hanya untuk bersenang-senang selama karirnya, yang berlangsung 40 tahun. Bob mungkin telah menghabiskan sekitar 800.000 dolar untuk mobil. Mungkin lebih, antara pembelian, sewa, asuransi, perawatan, dan semuanya. Saya mungkin menghabiskan sekitar 150.000 dolar untuk transportasi selama periode yang sama. Itu berarti ada selisih sekitar 650.000 dolar. Sekarang, jika Bob menginvestasikan selisih 650.000 dolar itu selama 40 tahun dengan tingkat pengembalian konservatif sebesar 10% per tahun. Tahukah Anda berapa nilainya? Sekitar 12,4 juta dolar. Sebaliknya, Bob memiliki BMW sewaan yang bahkan tidak benar-benar dia miliki. Bob pensiun pada usia 67 tahun, dan dia masih melakukan pembayaran mobil. Kekayaan bersih Bob mungkin sekitar 900.000 dolar, dan sebagian besar itu adalah ekuitas rumahnya. Saya pensiun pada usia 62 tahun. Kekayaan bersih saya pada usia itu sudah lebih dari 100 juta dolar. Sekarang, tentu saja, saya memiliki beberapa keunggulan lain. Saya adalah investor yang baik. Saya bermitra dengan Warren Buffett. Saya membuat beberapa keputusan bisnis yang cerdas. Tetapi urusan mobil ini, itu bersifat simbolis dari pola yang lebih dalam. Bob menghabiskan hidupnya untuk terlihat kaya. Saya menghabiskan hidup saya untuk menjadi kaya. Itu adalah dua strategi yang berlawanan, dan keduanya menghasilkan hasil yang berlawanan. Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Membeli mobil mahal tidak membuat Anda kaya. Itu membuat Anda terlihat kaya, sambil membuat Anda semakin miskin. Orang-orang yang benar-benar kaya tidak peduli terlihat kaya. Kami peduli menjadi kaya. Ada alasan mengapa Warren Buffett mengendarai Cadillac XTS yang dibelinya lebih dari 1 dekade lalu. Ada alasan mengapa Jeff Bezos mengendarai Honda Accord. Ketika kekayaannya sudah mencapai 10 miliar dolar, ini bukan kebetulan. Orang kaya memahami bahwa mobil adalah alat, bukan simbol status. Orang miskin menganggap mobil sebagai investasi kelas menengah, menganggap mobil sebagai kebutuhan. Orang kaya tahu bahwa mobil adalah pengeluaran yang harus diminimalkan. Sekarang saya sudah bisa mendengar keberatan-keberatan itu. Tapi, Charlie, saya butuh mobil yang andal. Saya tidak bisa mobil saya rusak di jalan. Baik, beli Toyota Camry atau Honda Accord bekas berusia 3 tahun. Mobil-mobil itu sangat andal, murah perawatannya, dan harganya setengah dari harga baru. Masalah selesai. Tapi saya punya anak. Saya butuh mobil yang aman. Mobil bekas modern memiliki peringkat keselamatan yang sangat baik. Anda tidak membutuhkan SUV baru seharga 65.000 dolar untuk menjaga anak-anak Anda tetap aman. Anda hanya membutuhkan sabuk pengaman dan airbag yang berfungsi. Dan setiap mobil yang dibuat dalam 15 tahun terakhir memilikinya. Tapi saya sering berkendara untuk pekerjaan. Kalau begitu, belilah mobil yang hemat bahan bakar dan murah perawatannya. Itu tetap tidak memerlukan mobil baru. Kenyataannya adalah,
bahwa 90% keputusan pembelian mobil tidak ada hubungannya dengan transportasi dan sepenuhnya berkaitan dengan ego. Orang membeli mobil untuk mengesankan orang lain, untuk merasa sukses, untuk memproyeksikan citra tertentu. Saya mengerti dorongan itu. Saya manusia. Saya juga pernah merasakannya. Tetapi saya melatih diri saya untuk mengenalinya dan menolaknya. Karena inilah kenyataannya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli dengan mobil apa yang Anda kendarai. Rekan kerja Anda mungkin memperhatikan mobil baru Anda selama sekitar 3 hari. Setelah itu, mereka lupa. Sementara itu, Anda terjebak dengan cicilan selama 5 tahun. Siapa yang terkesan dengan mobil mahal Anda? Orang-orang lain yang juga buruk dalam mengelola uang. Itu saja. Tetangga Anda yang kaya tidak terkesan. Mereka bertanya-tanya, mengapa Anda membuang-buang uang? Teman-teman Anda yang bangkrut mungkin terkesan, tetapi pendapat mereka tidak membantu Anda pensiun. Bank sangat senang karena Anda membayar bunga. Sales mobil senang karena dia mendapatkan komisi. Tetapi tidak ada satupun orang yang penting yang benar-benar peduli. Dan 30 tahun dari sekarang, ketika Anda tidak mampu pensiun, BMW itu tidak akan terlihat mengesankan lagi. Sekarang izinkan saya memberi Anda aturan saya tentang kapan Anda boleh membeli mobil. Bukan mobil baru, saya tetap tidak merekomendasikannya. Tetapi kapan Anda boleh meningkatkan dari mobil rongsokan, inilah aturannya. Anda boleh membeli mobil ketika investasi Anda mampu membayarnya. Apa maksud saya? Sederhana, katakanlah Anda ingin membeli mobil seharga $30.000 dengan tingkat dividen konservatif sebesar 6%. Anda membutuhkan sekitar $500.000 dalam saham pembayar dividen untuk menghasilkan $30.000 per tahun sebagai pendapatan pasif. Jadi aturannya adalah ini, bangun portofolio investasi Anda hingga mencapai $500.000 terlebih dahulu. Baru setelah itu, dan hanya setelah itu, Anda boleh menggunakan 1 tahun dividen untuk membeli mobil tersebut, bukan sebelumnya. Karena jika Anda membeli mobil sebelum Anda memiliki investasinya, Anda sedang mencuri dari diri Anda di masa depan. Anda mengambil uang yang bisa tumbuh 10% per tahun dan menghabiskannya untuk sesuatu yang terdepresiasi 15% per tahun. Itu bukan pembelian, itu adalah perilaku finansial yang bunuh diri. Kebanyakan orang memiliki pola pikir yang sepenuhnya terbalik. Mereka membeli mobil mahal terlebih dahulu dengan harapan itu akan memotivasi mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang. Itu tidak pernah berhasil. Cicilan mobil menjadi jebakan, Anda tidak bisa mengambil risiko karena Anda harus membayar cicilan. Anda tidak bisa berinvestasi karena semua uang sisa Anda habis untuk mobil. Anda terjebak di atas treadmill, bekerja untuk mempertahankan gaya hidup yang justru mencegah Anda membangun kekayaan. Saya telah melihat pola ini menghancurkan ratusan orang secara finansial. Orang-orang pintar, pekerja keras, orang-orang yang seharusnya bisa menjadi jutawan jika saja mereka mengendarai mobil yang lebih murah. Matematika di balik ini benar-benar kejam, dan kebanyakan orang tidak pernah menghitungnya. Izinkan saya memberi Anda satu skenario terakhir yang mungkin akan menyadarkan Anda. Bayangkan 2 orang, keduanya memulai karier pada usia 25 tahun. Keduanya menghasilkan $60.000 per tahun. Orang A membeli mobil seharga $35.000, membiayainya, dan menukarnya setiap 5 tahun dengan mobil seharga $35.000 lagi. B membeli mobil bekas seharga $12.000, membayarnya secara tunai, mengendarainya selama 12 tahun, lalu menggantinya dengan mobil bekas $12.000 lainnya, selama karier 40 tahun. Orang A akan menghabiskan sekitar $280.000 untuk mobil orang B akan menghabiskan sekitar $40.000. Selisihnya adalah $240.000. Jika orang B menginvestasikan selisih $240.000 itu selama 40 tahun dengan tingkat pengembalian 10%, mereka akan memiliki sekitar $10,6 juta tambahan saat pensiun. Penghasilan sama, karier sama.
Satu orang mengendarai mobil yang lebih bagus. Orang yang lain pensiun dengan 10 juta dolar lebih banyak. Yang mana yang lebih Anda pilih? Dan inilah bagian yang paling penting. Kualitas hidup orang B tidak lebih buruk. Mereka tetap pergi bekerja. Mereka tetap berlibur. Mereka tetap menjemput anak-anak mereka dari sekolah. Mobil itu tidak membuat orang A lebih bahagia. Penelitian menunjukkan bahwa orang beradaptasi dengan mobil baru dalam waktu sekitar 3 bulan. Setelah itu, mobil tersebut tidak memberikan kebahagiaan tambahan sama sekali. Jadi orang A menghabiskan 240 ribu dolar selama hidupnya untuk mendapatkan sekitar 48 bulan kegembiraan sementara yang tersebar selama 40 tahun. Sementara itu, orang B menghabiskan uang itu untuk 40 tahun keamanan finansial dan pada akhirnya kebebasan finansial penuh. Saya berusia 99 tahun. Saya telah kaya selama waktu yang sangat lama. Dan saya bisa memberitahu Anda dari pengalaman pribadi bahwa perasaan aman secara finansial jauh lebih baik daripada perasaan mengendarai mobil yang bagus, bahkan tidak sebanding. Keamanan finansial berarti Anda tidak bisa dipecat, Anda tidak bisa ditekan, Anda tidak bisa dipaksa melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan. Anda memiliki pilihan. Anda memiliki kebebasan. Itulah arti sebenarnya dari kekayaan, kebebasan, dan setiap dolar yang Anda buang untuk mobil yang terdepresiasi adalah dolar yang tidak Anda belanjakan untuk kebebasan. Jadi inilah nasihat saya, dan saya memberikannya kepada Anda secara gratis. Meskipun orang-orang telah membayar saya jutaan dolar selama bertahun-tahun untuk nasihat serupa. Jangan membeli mobil berdasarkan gaji Anda. Menabunglah. Belilah mobil bekas, bayar secara tunai, kendarai mobil itu selama mungkin. Ambil selisih antara apa yang seharusnya Anda bayarkan untuk cicilan mobil dan investasikan ke dalam dana indeks berbiaya rendah yang sederhana. Jangan menyentuhnya selama 30 tahun. Dan ketika Anda seusia saya, Andalah yang akan memberi nasihat, bukan orang yang masih berjuang membayar tagihan. Saya tahu nasihat ini tidak seksi, tidak menyenangkan, tidak terasa enak mengendarai Honda Civic berusia 10 tahun ketika teman Anda baru saja membeli Tesla baru. Tetapi tahukah Anda apa yang terasa enak? Melihat rekening investasi Anda saat berusia 55 tahun dan melihat isinya 7 juta dolar. Itu terasa enak. Bisa pensiun lebih awal karena Anda tidak perlu bekerja lagi. Itu terasa enak mengatakan kepada atasan Anda untuk pergi ke neraka karena Anda memiliki cukup uang untuk pergi. Itu terasa luar biasa. Dan tidak satu pun dari hal-hal itu akan terjadi jika Anda menghabiskan 800 dolar per bulan untuk cicilan mobil sepanjang hidup kerja Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Anda bisa mengendarai mobil yang bagus dan bekerja sampai usia 70 tahun. Atau Anda bisa mengendarai mobil yang sederhana dan pensiun pada usia 55 tahun. Keduanya adalah pilihan yang sah. Pastikan saja Anda memahami apa yang sebenarnya Anda pilih, karena kebanyakan orang tidak. Mereka mengira mereka memilih mobil, padahal sebenarnya mereka memilih kemiskinan. Dan pada saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Jangan menjadi orang itu. Jadilah lebih cerdas, berpikirlah lebih panjang ke depan. Dan demi Tuhan, berhentilah membeli mobil berdasarkan gaji Anda.